Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 54, Rencana Gali Baskoro. Arga melangkah tergesa-gesa. Hatinya penuh kekhawatiran saat ia mencari sang istri. Kepalanya semakin pusing ketika ia tidak menemukan Anjani di dalam toko. Salah satu pembeli bahkan melihatnya tengah berbincang dengan seorang pria tinggi berwajah tampan. Dalam hati, Arga merasa gelisah mendengar bahwa seseorang berusaha mendekati istrinya. Namun, yang terpenting sekarang adalah menemukan Anjani segera. Kurang ajar, kamu harus bertanggung jawab. Anjani tidak ada di mana-mana. Bisakah kamu bekerja dengan baik? Ucap Arga. Frustasi saat ia menelepon seseorang. Meskipun ia sangat ingin meluapkan kemarahannya, ia tahu ia tidak bisa melakukannya di depan putranya. Selain itu, Anjani pasti akan sangat marah jika ia mengeluarkan kata-kata kasar di depan Dharma. Di tempat lain, Charlie tampaknya ingin mengatakan sesuatu dengan sangat kuat, tetapi Arga merasa bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk berbicara. Nyonya muda sudah menunggu dalam mobil bersama Dharma. Jadi, jika Anda memiliki istri yang cantik, jagalah dia. Jangan biarkan dia pergi sendirian, kata seseorang di seberang sana dengan nada pedas. Arga segera kembali ke area parkir, dan benar saja, sang istri sedang menunggunya. Sayang, kenapa membuatku khawatir begitu? Tiba-tiba menghilang. Aku dan Dede telah mencarimu sejak tadi, ujarnya. Menghilang apa? Mas, tadi aku hanya pergi ke toko sebelah untuk membeli ini. Dede suka sekali dengan ini setiap sore, jawab Anjani sambil mengeluarkan dua boneka kembar yang memiliki kepala botak. Salah satunya berkaos biru dan yang lain berwarna kuning. Dharma pun bersorak senang dan mencoba meraih salah satu boneka di tangan Anjani. Lain kali, beritahu jika kamu ingin pindah toko, sayang. Aku benar-benar khawatir tadi, kata Arga dengan nada lega. Iya, maaf, Mas, kata Anjani, sambil memberikan ciuman singkat di rahang suaminya dengan senyuman manis. Oh, ya, Mas, tadi aku bertemu dengan salah satu pelanggan toko rotiku ketika aku sedang memilih melon di toko buah itu, tambahnya. Selama bukan pelanggan yang selalu memesan roti yang membuatmu harus memasak sendiri. Kalau bukan dia, pasti aku sudah menghadapinya. Canda Arga. Memang dia, Mas. Tadi aku bertemu dengan dia. Namanya Rendra. Kalau tidak salah dengar, namanya Rendra Abimanyu. Arga terperangah mendengar nama itu, dan dunianya seakan-akan terbalik. Dia menutup mata sejenak, mencoba untuk mengatur nafas yang semakin tidak teratur karena perasaannya yang bercampur dengan kekesalannya. Arga tidak pernah menduga bahwa orang yang terobsesi dengan Ratu sebenarnya sering bertemu dengan istrinya tanpa sepengetahuannya. Pria psikopat itu jelas sedang mendekati istrinya, dan Arga yakin bahwa Charlie sudah mengetahui semuanya. Mas, panggil Anjani. Arga tersadar dari lamunannya saat tangan lembut istrinya menyentuh pipinya. Ada apa, sayang? Tanya Anjani. Tidak apa-apa, sayang. Aku ingat bahwa sekarang aku harus bertemu dengan Charlie. Siapa namanya lagi? Sayang, pelanggan kamu tadi, tanya kembali Arga untuk meyakinkan. Rendra Abimanyu. Dia adalah pelanggan yang sering meminta cheesecake, jawab Anjani. Baiklah, kita akan pergi ke rumah mama sekarang. Dan untuk hari ini, maafkan aku karena belum memperbolehkan kamu kembali ke toko, ujar Arga. Mengapa begitu, Mas? Tapi ucapan Anjani langsung dipotong oleh Arga. Nurut sama Mas. Ya, suara Arga agak meninggi, dan Anjani menyadari bahwa dia harus mengalah untuk sementara waktu. Keadaan akan semakin rumit jika Anjani memaksa pergi ke toko. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah Baskoro. Apakah Mas tidak ikut turun? Papa ingin berbicara dengan Mas, ucap Anjani. Mas akan mengantar kamu ke dalam, tapi Mas harus pergi karena Charlie sudah menunggu di kantor, jawab Arga. Arga menggendong putranya, sementara Anjani berjalan di sebelahnya. Baiklah, kalian berdua tinggal di sini untuk sementara waktu. Ya, sayang.
Aku harus menyelesaikan sesuatu dulu. Mungkin aku akan pulang sangat larut. Ucap Arga yang kemudian pamit meninggalkan rumah mamanya. Iya, Mas, tolong berhati-hati. Anjani sangat mencintai Mas, ucap Anjani. Dengan ciuman di kening anak dan istrinya, Arga melangkah keluar menuju mobilnya. Anjani, Papa, Mama. Anjani mendekati mertuanya dan memberi salam hormat pada keduanya. Dara segera mengambil cucu kesayangannya dari tangan menantunya. Siapa yang mengantarmu, Nak? Dara bertanya karena tidak melihat Arga di samping menantunya. Tadi Mas Arga sangat terburu-buru ke kantor, Ma. Katanya ada urusan dengan Mas Charlie. Padahal aku sudah memberitahu bahwa Papa ingin berbicara dengan dia. Maaf, Papa, jelas Anjani. Tidak apa-apa. Papa juga kebetulan akan ke sana. Kamu dan Dharma bisa tinggal di sini beberapa hari agar Mama punya teman. Besok, Papa akan pergi keluar kota bersama suamimu. Ada beberapa hal yang harus kami selesaikan, ujar Gali yang meminta menantu dan cucunya untuk tinggal di rumahnya. Iya, Pak, tadi sebelum pergi, Mas Arga juga sudah bilang begitu. Dia meminta kami untuk tinggal di sini untuk sementara waktu, sahut Anjani. Anjani mendekati ibu mertuanya setelah Gali pergi menyusul suaminya ke kantor. Ma, panggil Anjani. Iya, sayang. Ada apa? Tanya Dara. Anjani merasa aneh. Ma, kenapa Mas Arga dan Papa sepertinya sangat khawatir tentang Anjani dan Dharma? Kemarin Mas Arga sudah memberi izin Anjani pergi ke toko, tapi tiba-tiba melarang lagi. Dan dia juga minta Anjani tinggal di sini. Aneh, kan, Ma? Tanya Anjani yang terheran. Itulah suami-suami kita, para pria Baskoro. Mereka akan melakukan apapun untuk menjaga kita, jawab Dara sambil tersenyum. Menjaga kita dari apa, Ma? Tanya kembali Anjani yang masih belum mengerti. Ada beberapa hal yang mereka tidak bisa katakan kepada kita, sayang. Tapi yakinlah, mereka akan melakukan yang terbaik untuk kita, jelas Dara. Sementara itu di kantor Baskoro, dengan emosi yang memuncak, Arga langsung menemui Charlie. Kau memang brengsek, pria gila itu ada di sekitar istriku, dan bisa-bisanya kamu menutupinya dari aku. Dengan satu pukulan ke perutnya, Charlie terhuyung ke belakang. Kedatangan Arga yang tiba-tiba membuatnya tidak siap menerima pukulan itu. Kau sahabatku, tapi bahkan kau menutupi hal sebesar ini dariku. Rendra sedang mengincar istriku, dan kau hanya diam, teriak Arga. Arga hendak melancarkan pukulan lagi ke sahabatnya, tetapi seseorang menarik tangannya. Cukup, dia diam atas perintahku. Jika ingin mengalahkan seseorang, maka salahkan aku, jangan dia. Arga sedikit terkejut saat melihat ayahnya yang menyusul mereka ke perusahaan. Papa, maaf. Lirih Arga. Tuan besar, ucap Charlie. Kita ke kantor sekarang. Jangan sampai pertengkaran kalian dilihat oleh para pegawai. Memalukan, perintah Gali. Meskipun masih sinis, Arga membantu Charlie berjalan mengikuti ayahnya menuju kantor utama CEO. Gali duduk di sofa tunggal, sementara Arga dan Charlie duduk di sofa yang ada di sebelahnya. Kami juga baru tahu bahwa putra Jonathan Abimanyu adalah pelanggan istrimu. Charlie mulai menyelidiki ketika kamu mulai menceritakan bahwa istriku selalu direpotkan oleh pelanggan gilanya. Dia diam-diam memberikan perlindungan ketat untuk anak dan istriku. Kami sengaja tidak memberitahumu karena sifatmu yang mudah marah bisa membuat Anjani panik. Jelas Gali. Sekarang, tanyakan saja apa yang ingin kamu ketahui. Papa yang akan menjawabnya, tambahnya. Apa ada kaitan antara dua mobil tempo hari dengan ini? Tanya Arga. Sebenarnya, hanya ada satu mobil, karena yang satu lagi adalah orang-orang kita. Papa sudah bilang, kan, bahwa Charlie memberikan perlindungan ketat untuk anak dan istriku. Tapi setelah kejadian itu, John memblokir kuasa putranya. Rendra tidak diperkenankan lagi untuk memanfaatkan bawahannya untuk tujuan jahat. Papa tahu betul bagaimana rasanya berada dalam posisinya. Kesalahan John adalah karena dari awal dia membiarkan dendam tumbuh di hati putranya. Jawab Gali. Tadi Rendra hampir membawa istriku. Tetapi orang-orang kita bergerak lebih cepat. Mereka berhasil menggiring istriku untuk pindah ke toko sebelah. Ujar Arga. Kenapa Papa tidak menangkap pria gila itu saja? Tanya Arga.
Kita tidak bisa melakukan tindakan ekstrim di depan publik seperti pagi tadi. Nama baik Baskoro akan menjadi taruhannya, sahut Galih. Jadi, apa yang akan kita lakukan agar orang itu tidak mendekati istriku lagi? Jangan katakan bahwa papa akan membiarkannya, karena jika begitu, aku sendiri yang akan menanganinya. Ucap Arga yang kembali terbawa emosi. Galih dan Charlie hanya saling memandang. Mereka tahu bahwa Arga akan bereaksi seperti ini jika mengetahui semuanya. Papa akan bertemu dengan John besok karena sepertinya dia juga sangat ingin bertemu dengan Papa. Charlie akan memperketat pengawasan. Jadi kau tidak perlu khawatir. Jelas Galih. Setiap detik berlalu. Bisa saja orang itu terus berusaha merebutnya dariku. Papa bilang agar aku tidak khawatir. Dia adalah istriku. Pah, dia hanya milikku. Ujar Arga yang tidak puas dengan keputusan papanya. Galih hanya memijit pelipisnya. Bingung mengapa Arga bisa begitu posesif pada istrinya. Padahal, di awal pernikahan, Arga sama sekali tidak antusias menikahi janda kakaknya. Charlie juga merasa bingung. Dulu, ketika bersama Ratu, Arga tidak pernah menunjukkan kepemilikan yang seperti ini. Anjani dan Dharma benar-benar telah mengubah dunia pendiam itu. Namun, Galih merasa khawatir bahwa keposesifan putranya bisa menjadi masalah yang akan memunculkan sisi gelap yang selama ini terpendam. Kita akan pergi bersama. Aku akan meminta John juga membawa putranya. Tapi dengan syarat, kau harus benar-benar bisa mengendalikan dirimu. Kita akan mencoba menyelesaikan masalah ini dengan baik terlebih dahulu. Tapi jika tidak bisa diselesaikan dengan baik, Papa tidak akan tinggal diam. Papa sendiri yang akan menghadapinya. John dan putranya. Jelas Galih. Charlie menggelengkan kepalanya sedikit. Dan Galih yang tahu bahasa tubuh Charlie hanya mengangguk kecil. Charlie tidak setuju dengan rencananya untuk mempertemukan Arga dan Rendra. Kau adalah pemimpin perusahaan. Papa ingin kau berpikir panjang sebelum bertindak. Jangan hanya mengikuti emosimu. Ada ribuan karyawan yang bergantung pada keputusanmu. Hargai usaha mereka. Lanjut Galih. Arga terdiam. Karena saat ini yang ada dalam pikirannya hanyalah anak dan istri tercintanya. Setelah berbicara dengan Charlie tentang pengawalan cucu dan menantunya, Galih kembali ke kediaman karena sudah rindu bermain dengan pewaris Baskoro itu. Arga, dengarkan kata-kata papamu. Jangan membuatnya khawatir lagi. Ucap Charlie. Aku akan diam jika orang itu berhenti mencoba mendekati istriku. Tapi aku bersumpah akan menghadapinya jika ia berani menyentuhnya. Walaupun hanya seujung kuku pun. Jawab Arga dengan berapi-api. Charlie terdiam. Berharap Rendra tidak akan bertindak gegabah dengan terus mencoba bertemu dengan istri sahabatnya itu. Karena jika tidak ada yang bisa menghentikan kegilaan pria di depannya.